Baik, anak-anak kelas 8, kita lanjutkan pelajaran agama pada hari ini. Topik pelajaran kita hari ini adalah panggilan para murid Yesus. Kita tahu bahwa Yesus memiliki muridnya, ya. Lalu hari ini kita lihat dulu panggilan para murid Yesus. Kapan Yesus memanggil muridnya yang pertama? Dan tujuannya mereka dipanggil untuk apa? Apa tugas sebagai murid Yesus? Mari kita ikuti pelajaran ini dengan serius. Pertama, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Itu terdapat dalam Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Tempat kejadian di mana? Di pesisir danau Galilea. Siapa yang dipanggil Yesus pada kesempatan ini? Yaitu Simon, atau yang kita sebut juga Petrus, lalu Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Inilah murid pertama yang dipanggil Yesus. Apa isi panggilan kepada mereka? Yesus berkata, "Marilah ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Ingat, reaksi mereka ketika dipanggil Yesus adalah langsung mengikuti. Tidak ada bertanya, kemana, mau ngapain, tidak ada datang dari para murid Yesus. Mereka langsung ikut taat terhadap panggilan Yesus. Tugasnya adalah menjadi penjala manusia, artinya menyelamatkan manusia. Lalu apa syarat mengikut Yesus? Pertama, meninggalkan orang tua ataupun keluarga, meninggalkan pekerjaan, dan meninggalkan semua harta yang dimiliki. Mereka ketika dipanggil Yesus langsung meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan jalannya perahunya di danau, langsung mengikut Yesus tanpa bertanya. Artinya mereka percaya 100% bahwa mereka yakin akan panggilan Yesus. Itulah pemanggilan murid yang pertama, dikisahkan dalam Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Bisa kamu baca lebih lengkapnya dalam kitab sucimu nanti. Kita lanjut. Lalu syarat-syarat mengikuti Yesus itu bagaimana? Itu bisa kita lihat dalam Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 28. Di sana Yesus juga bersama muridnya diceritakan di Kaisarea Filipi, ya. Yesus memanggil para murid. Lalu di sana Yesus menyampaikan secara tersirat syarat mengikuti Yesus. Pertama adalah menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri artinya meninggalkan segala keinginan pribadi, tetapi harus mau memikul salib. Apa itu salib? Salib itu adalah penderitaan. Menyangkal diri artinya bekerja hanya demi Kristus, tidak mengejar popularitas atau supaya terkenal, bukan, tetapi semata-mata dilakukan pekerjaan itu hanya demi Kristus. Lalu memikul salib artinya rela menderita demi Kristus. Itulah syarat menjadi pengikut Kristus. Itu tersirat dalam Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 28, nanti bisa dibaca. Baru kita lanjutkan melihat Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Tempat kejadian di Kapernaum. Di sana Yesus memanggil seorang murid yang bernama Yakobus, ya, seorang cukai. Ikutlah aku, itulah isi panggilan Yesus. Langsung si Yakobus ini mengikuti Yesus dengan tanpa pikir panjang. Dia langsung meninggalkan keluarga dan segala sesuatu termasuk pekerjaannya. Bisa nanti dilihat dalam Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Kita lihat hal mengikut Yesus diceritakan dalam Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Perjalanan ke Yerusalem dari Samaria. Di sana Yesus memanggil, ya, orang-orang yang sedang mengikuti Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Di sana tidak disebutkan namanya, ini
Isi panggilan, ikutlah aku, kata Yesus. Tapi orang banyak yang mengikutinya memiliki banyak alasan. Pertama, ada yang minta izin untuk menguburkan ayahnya. Ada yang meminta izin untuk pamitan dengan keluarga terlebih dahulu. Nah, jadi mereka yang punya alasan dalam panggilan itu tidak bisa menjadi pengikut, ya. Maka dikatakan menjadi syarat mengikuti Yesus itu tidak ragu memutuskan untuk mengikuti Yesus, ya, lalu berani meninggalkan keluarga. Maka sebagaimana dikisahkan dalam Injil Lukas bab 19 57-62, tidak ada yang lulus menjadi pengikut Yesus, karena ternyata setiap orang yang dipanggilnya di kisah ini, dalam Injil ini, ada yang minta izin, ada yang minta pamitan dulu. Maka mereka tidak bisa mengikuti panggilan Yesus. Jadi menjadi pengikut Yesus itu tidak boleh ragu, harus percaya 100% dan mengikut Yesus. Kita lanjut. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1-19, di sana dikisahkan kisah Saulus, ya, perjalanan ke Damsyik. Mungkin kita sudah pernah mendengar cerita Saulus. Saulus sama dengan Paulus. Saulus itu namanya sebelum dia percaya kepada Kristus atau sebelum bertobat. Paulus itu namanya sesudah dia percaya kepada Kristus. Yesus memanggil dia untuk dijadikan menjadi alat atau pilihan Tuhan untuk memberitakan nama Allah kepada bangsa-bangsa lain. Dia takjub, ya, dan mengikuti panggilan Tuhan. Tugasnya menjadi rasul Tuhan. Syarat mengikuti Yesus dari kisah ini adalah menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan. Nah, sekarang sudah jelas bagi kita bahwa surat-surat Paulus itu ada 13. Nah, itulah semakin dia berusaha menyebarkan, mewartakan berita atau Injil kepada seluruh bangsa. Ada ke Filipi, ada ke Roma, ada ke Tesalonika, dan banyak lagi. Jadi dia dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar gembira ke semua bangsa. Kita lanjut. Apa sebenarnya menjadi makna panggilan? Makna panggilan menjadi murid Yesus. Pertama adalah panggilan selalu bermula dari Yesus. Yesus yang berinisiatif. Yang memanggil kita itu Yesus. Yang memanggil kita itu Allah. Ya. Yesus tidak pernah salah dalam memilih orang yang akan menjadi muridnya. Tidak pernah salah memanggil siapa yang menjadi rasulnya untuk menjadi utusannya. Mereka yang dipanggil Yesus serta merta mengikuti Yesus, menanggapi secara spontan. Itulah yang sudah kita lihat tadi, ya, ditanggapi, diterima. Nah, keempat, mereka yang dipanggil Yesus bukan dari latar belakang orang kaya, bukan pejabat, dan bukan orang terpandang, bukan orang yang punya status, tetapi melainkan orang-orang yang sederhana, yakni para nelayan, bahkan orang yang dianggap berdosa seperti pemungut cukai. Itulah yang dipanggil Yesus menjadi pengikutnya, bukan orang-orang hebat, bukan orang-orang berpangkat. Yang kelima, mereka yang dipanggil Yesus rela meninggalkan segala sesuatu, pekerjaannya, keluarganya, kekayaannya atau kemapanan, dan juga kenyamanan hidup. Karena itulah yang menjadi syarat untuk menjadi pengikut Yesus. Kita juga semua telah dipanggil Yesus menjadi pengikutnya. Setelah kita dibaptis menjadi orang Kristiani, kita telah menerima panggilan, yakni menjadi murid Yesus. Apa tugas kita?
mengabarkan kabar gembira, mewartakan Injil ke seluruh bangsa, bersikap baik, ya, berperilaku baik, mau mengatakan yang sebenarnya, tidak berbohong. Karena itulah syarat menjadi pengikut Kristus. Mau berkorban demi kebenaran, tidak takut menyatakan yang benar. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga pelajaran ini bermakna. Dan silakan dibaca-baca, diulang-ulang, supaya nanti bisa kamu pahami, sehingga ketika ujian kamu bisa menjawab soal-soal ujian dengan baik. Akhirnya saya sampaikan terima kasih.